semua yang di bumi. Mari sahabat IDM, kita sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Shalom, sahabat IDM, saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Senang bertemu kembali dengan saudara sekalian. Bagaimana kabar, saudara? Sesuatu yang baik, sesuatu yang memberkati pasti terjadi di hari-hari, dimanapun, di kapanpun, di apapun yang terjadi di antara kita. Yakini Tuhan pasti mempunyai rencana yang terbaik buat kita semua. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita akan diberkati oleh pujian dan penyembahan oleh hamba-hambanya sudah mempersiapkan diri dan bekerja keras untuk mengadakan acara ini. Dan kita akan diberkati oleh hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita matikan notifikasi dari handphone kita, membawa catatan, dan mengajak saudara-saudara keluarga yang lain di satu rumah atau tempat untuk bisa beribadah bersama kami. Jangan lupa tiap Sabtu jam 5 sore kita ibadah dewasa muda online di IDM GBPS Jemaat Sawahan, dan saudara bisa cek di channel kita IDM GBPS Sawahan, dan saudara bisa cek di IG kita IDM 2020 Semangat, dan kita bisa berinteraksi. Jadi pada waktu ibadah online, teman-teman, saudara-saudara bisa chat bahwa saudara ada di situ dan hadir. Kita bisa menyapa saudara, kita bisa berinteraksi bersama saudara. Jangan lupa juga di tiap Rabu kita ada komsel melalui Zoom, dan saudara kami undang untuk bisa bergabung, berinteraksi bersama. Mari kita ikuti ibadah kita sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Shalom jemaat Tuhan. Sekiranya sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, membawa seluruh hidup kita. Saya percaya kita yang beribadah sore hari ini, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memuji Dia, untuk mengagungkan namanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami, ada dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami Bapa, layakan kami Tuhan untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami siap untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat dalam hadir-Mu Tuhan, dalam hati-Mu.
Haleluya, berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap mengangkat nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita mau merasakan kasih sukacita dari Tuhan, dan kita katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita lebih bersungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Kita katakan kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan, dalam keseharian kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan selalu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamanya. Kasih-Mu terindah. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan banyak kegiatan Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami rindu, kami mau buka hati kami sebelum kami menerima firman Tuhan yang akan kami terima. Berkati yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga setiap kami dimanapun kami pada sore hari ini berada, biarlah apa yang kami boleh dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kami, boleh teraplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya, Sobat IDM yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada yang sedang mendengarkan dan melihat tayangan video online dari Ibadah Dewasa Muda. Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya dan terus semangat, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi dan menyampaikan firman Tuhan pada saat sekarang ini. Puji Tuhan. Sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang muda yang dikasihi Tuhan,
Tentu kita semua sadar bahwa kita diberikan sesuatu yang lebih oleh Tuhan dalam kehidupan kita, diberikan talenta yang lebih, diberikan kemampuan yang lebih, dan mari kita gunakan kemampuan itu untuk kita boleh membangun kepada sesama kita, untuk kita boleh membangun dan untuk berbagi, sehingga mereka dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan semua mereka dibangun untuk semakin sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sadar bahwa Tuhan juga memberikan banyak kemampuan yang lebih dalam kehidupan saya, dan saya ingin terus untuk bisa melakukan sesuatu hal-hal yang positif yang akan juga membangun banyak orang melalui apa yang Tuhan ingin lakukan dari kehidupan saya di dalam langkah-langkah kehidupan saya, untuk saya boleh membangun banyak orang dan mereka juga dibangun untuk semakin percaya dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan salah satunya adalah berbagi lewat firman Tuhan, seperti yang sekarang ini sedang dipercayakan kepada saya untuk boleh menyampaikan kepada saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang tingkatkan kedewasaan kekristenanmu. Dan hari ini saya akan membagikan kepada saudara sekalian Sobat IDM tentang langkah-langkah dari sekian banyak langkah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan akan membagikannya dalam 3 bagian saja, supaya dengan 3 bagian ini atau dengan 3 langkah ini maka saya dan saudara akan semakin kuat dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Seperti diam yang dikasih Tuhan, saya akan membawa saudara sekalian kepada 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Kita mulai 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. Kita mulai. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji Tuhan. Sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sedang menyampaikan firman ini kepada jemaat di Korintus. Waktu kita membaca firman Tuhan ini, di dalam pesan-pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata bahwa aku adalah seorang yang cakap mengajar, ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap mengajar dan telah meletakkan dasar, ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sadar bahwa kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, latar belakang yang berbeda-beda, mungkin budaya dan lain sebagainya, saudara sekalian, keyakinan dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita seiring berjalannya waktu, kemudian kita mendengarkan firman yang disampaikan, ketika kita mendengarkan berita keselamatan, ketika kita mendengarkan pujian rohani ataupun hal-hal yang lain yang disampaikan lewat media sosial kepada semua orang, dan waktu kita mendengarnya, waktu kita menangkapnya, kemudian kita mengambil keputusan dengan kerelaan hati kita untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka itu adalah
seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Waktu kita dengan sikap rela hati mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka disitulah seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa sudah diletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Yesus sebagai dasar dari kehidupan kita, dan dasar itu tidak akan mungkin tergoyahkan karena dasar itu adalah dasar yang kuat, yang tahan uji, yang tahan apapun juga, dan tidak akan mungkin ketika orang membangun di atasnya kemudian akan roboh. Saudara sekalian, karena dasarnya sudah benar, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu waktu nanti kita bangun di atasnya, maka kita harus sungguh-sungguh memeriksanya dengan teliti. Kita membangun di atasnya pakai apa, supaya nanti ketika rumah itu, bangunan itu berdiri, hidup kita semakin dewasa, semakin meningkat, dan kita tidak akan terjatuh di tengah jalan. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-24 mulai. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27 tentang dua macam dasar, ya, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, sobat IDM yang dikasihi Tuhan, dan saudara sekalian juga yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27, di mana Yesus sedang mengajar kepada orang banyak, ya. Pada waktu itu, di mana Yesus berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pekabaran Injil yang disampaikan oleh Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji Tuhan. Saudara sekalian dan sobat IDM yang dikasihi Tuhan, tadi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan dan mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita dan menjadikan Dia sebagai Allah kita, maka disitulah Yesus Kristus sudah meletakkan dirinya dalam hidup kita sebagai dasar yang benar. Artinya bahwa kita sudah mengambil Tuhan, sudah mengambil Yesus untuk dimasukkan ke dalam diri kita sebagai dasar dalam hidup kerohanian kita, sebagai dasar dalam hidup kekristenan kita, untuk kita boleh terus semakin dewasa dan meningkat dalam hal kerohanian kita kepada Tuhan. Dan waktu kita melangkah, kemudian menerima Dia, mengambil Tuhan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka hidup kita digambarkan oleh firman Tuhan sebagai seorang yang mendengar perkataan firman Tuhan, kemudian melangkah dan melakukannya, maka hidup kita sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tentu saya dan saudara ingin mendirikan rumah kita tentu di atas dasar yang benar. Ya, tentu di atas dasar batu, supaya nanti kalau datang banjir, lalu datang hujan, kemudian datang banjir, kemudian ada angin yang melanda rumah itu, maka rumah itu tidak akan rubuh sebab didirikan di atas dasar yang kuat.
Yesus Kristus adalah dasar kehidupan kekristenan kita yang kuat, yang akan semakin membawa saya dan saudara semakin meningkat di dalam kedewasaan kekristenan kita. Jadi ada 3 tahapan tadi yang saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah dasar, yang kedua adalah kerangka di atasnya, dan yang ketiga adalah finishing. Ya, ada tahap akhirnya. Nah, saudara sekalian, saya dan saudara sudah meletakkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai dasar yang kuat. Sebab itu, biar saya dan saudara kiranya tidak akan semakin lengah dalam kehidupan kita, tidak akan semakin tergoyahkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti kemudian kita mengubahnya dasar itu dengan dasar lain yang lain, dan akibatnya rumah itu, kerohanian kita, hidup kekristenan kita akan roboh di tengah jalan. Dan kalau terjadi seperti itu, maka kita adalah seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah kita, mendirikan hidup kekristenan kita di atas pasir. Kemudian datang hujan, datang banjir, kemudian ada angin, lalu rumah itu akan roboh karena dasarnya tidak kuat. Yesus Kristus adalah dasar yang sudah teruji. Yesus Kristus adalah dasar yang sudah kuat dalam kehidupan kita. Dia dasar yang terkuat dalam kehidupan kita. Karena itu jangan sampai dasar itu kemudian digoyahkan dengan dasar-dasar yang lain. Jangan sampai digoyahkan dengan alasan-alasan yang lain. Karena itu harus tetap kuat dalam kehidupan kita untuk semakin meletakkan dasar itu dengan benar, sehingga saya dan saudara akan semakin kuat dan dibangun di atasnya dengan benar. Nah, yang kedua adalah kerangka di atasnya. Ya, kita kembali ke 1 Korintus 3 tadi, sudah sekalian dikasih Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan sobat IDM yang dikasihi Tuhan, tadi yang pertama adalah kerangka dasarnya. Dasarnya sudah benar, pijakannya sudah benar, sudah kuat, ya, sudah diteliti, sudah dibangun dengan benar. Nah, lalu Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ayat yang ke-12 dari 1 Korintus 3 ayat yang 12, lalu entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ada 6 bahan yang akan dibangun seseorang, termasuk saya dan saudara. Dengan apa kita membangun di atas dasar yang sudah diletakkan dari tadi, yaitu Yesus Kristus. Dengan kerangka atasnya kita membangun pakai apa? Ya, memang kalau zaman sekarang kita ini di mana kita hidup, banyak bahan-bahan yang dipakai untuk bisa membangun di atas dasar itu. Dengan apa saja itu bisa, ya, karena memang sekarang zaman maju, di mana kita bisa mendapatkan bahan-bahan itu sehingga rumah kita bisa dibangun dengan baik, dengan benar. Sudah sekalian, dari 1 Korintus 3 yang ke-12 tadi dikatakan di sana ada 6 bahan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dikatakan di sana, ke waktu kamu membangun di atasnya, di atas dasar ini, itu dengan apa? Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Saudara, emas sesuatu yang sangat kita banggakan dari dalam kehidupan kita, ya. Emas, kalau itu cincin kita letakkan di jari kita, kalau anting-anting kita letakkan di telinga kita, kalau kalung kita letakkan di leher kita, saudara, dan tentu atau kalau gelang kita letakkan di tangan kita, sehingga itu akan menambah sesuatu yang indah dari kehidupan kita. Waktu kita mungkin keluar atau mungkin waktu kita pergi ke acara pesta dan lain sebagainya, maka orang akan bisa melihat betapa kita bisa membanggakan dengan apa yang kita punya, yang sudah kita pakai. Saudara sekalian, dan emas dipakai atau ditunjukkan oleh seseorang di tempat yang utama, bukan di tengah atau di belakang, tapi di tempat yang utama, supaya waktu orang masuk dan orang melihat bahwa, dan itu akan memberikan sebuah nilai positif dari seseorang kepada orang yang dikunjungi waktu dia menempatkan emas itu di atas tempat yang benar, di tempat yang utama, ya. Saudara sekalian, di berbagai arena lomba pun tentu banyak yang sekarang yang dikejar, diantaranya adalah tempat podium yang pertama, dan itu adalah mendapatkan emas.
begitu dibanggakan. Yang kedua adalah dengan perak, yang ketiga adalah dengan batu permata, kemudian yang keempat ini kayu, rumput kering atau jerami. Memang kalau di tengah sawah, saudara sekalian, kayu, rumput kering atau jerami ini sangat berguna sekali, sebab ketika orang di sawah mereka kepanasan dan mereka kemudian membangun sebuah gubuk, tentu tidak dengan emas, dengan perak atau dengan batu permata, dengan ketiga bahan yang tadi, saudara, sehingga mereka tidak kepanasan, atau waktu hujan mereka juga tidak kena hujan, tetapi itu bertahan berapa lama, ya. Dan sekali kelak pekerjaan itu atau hasil karya itu akan nampak, dan kalau ada petir ya juga bisa kena, kalau hujan ya juga bisa bocor, atau kayaknya pun juga bisa rapuh oleh karena situasi dan keadaan atau karena usia. Saudara sekalian, ketiga hal yang terakhir tadi itu sangat rentan, ya, sangat rentan dengan segala hal keadaannya, sehingga kalau diuji pun itu tidak akan tahan lama. Tetapi emas, perak dan permata atau batu permata itu adalah sesuatu yang bisa tahan uji, yang bisa dipakai sampai kapanpun juga. Saudara sekalian, itu sebabnya kerangka yang kedua adalah kerangka yang dibangun di atas dasar tadi. Saya dan saudara, sobat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membangun pakai apa? Pakai emas, pakai perak, atau batu permata. Ya, semua tentu bergantung kepada kemampuan diri kita, bergantung kepada tingkat kita, bergantung kepada sesuatu yang ada dalam diri kita, sehingga kita membangun di atasnya dengan bahan yang benar, sehingga kerangka itu bisa dibangun dan akan menjadi kuat kembali atau menjadi kuat sekali, dan tidak akan roboh dan tidak akan hilang, saudara sekalian. Dan kerangka itu akan terus terbangun dan akan terus bangun dan menjadi kuat, sehingga ketika tahap finishing nanti, maka saya dan saudara akan semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, dalam bahan yang kedua, ya, dalam kerangka yang kedua tadi, Paulus sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, ya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara sekalian, dasar kehidupan kita sudah benar, Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Nah, sekarang kerangka yang kita bangun di atasnya kerangka apa? Karena pada satu kali kelak pekerjaan kerangka itu akan diuji, ya, diuji dengan api atau dengan hal-hal yang lain, saudara sekalian. Dan kerangka itu kalau tahan uji, maka pekerjanya atau mandornya, maka dia akan mendapatkan upah karena dia sudah menempatkan kerangka dengan benar. Di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, waktu kita sudah percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saudara, kemudian dalam perkembangannya itu seperti orang yang sedang membangun kerangka di atasnya, saudara sekalian, kita satu kali akan diperhadapkan kepada ujian, satu kali akan diperhadapkan kepada sebuah keadaan di mana kita harus tetap kuat, ya, harus tetap kuat di dalam perjalanan hidup kita. Sebab orang yang kuat di dalam pekerjaannya, dalam orang yang kuat di dalam kerohaniannya, maka dia akan mendapatkan upah daripada Tuhan. Karena itu kita jangan sampai kemudian kendor dalam kekristenan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang akan kita hadapi, yang mungkin bisa terjadi kepada kehidupan kita semuanya. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, pekerjaan itu akan diuji, ya, supaya tetap kuat dan tetap tahan uji, sehingga kemudian saya dan saudara boleh mendapatkan upahnya yang daripada Tuhan. Itu tahap yang kedua. Jadi kerangkanya harus benar dan terus kuat, sehingga ketika diuji pun dia akan tetap berdiri dengan kokoh. Dan itu sama dengan gambaran kehidupan kekristenan kita, dan kita juga harus tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, tahap yang ketiga adalah tahap finishing. Ya, tahap finishing ini adalah tahap akhir dari sebuah bangunan yang mungkin ketika orang atau seseorang sedang membeli sebuah rumah, kemudian rumah itu mulai dibangun, kemudian sudah dilihat modelnya, bentuknya, strukturnya,
Maka kemudian ketika tahap finishing, saudara sekalian, dan itu menjadi sebuah momen tersendiri, dan dia akan sangat bersuka cita, dia akan sangat gembira sekali. Mengapa? Sebab sebentar lagi rumah itu akan selesai, dan kemudian akan segera diserah terimakan kepada kita atau kepada seseorang yang memesan rumah itu dengan berbagai tipe dan modelnya. Saudara sekalian, finishing ini adalah tahap akhir yang akan semakin membuat orang itu bergembira, karena sebentar lagi dia akan menempati rumah yang baru. Saudara sekalian, dasar hidup kita sudah benar, kerangka hidup kita sudah benar. Kemudian tahap akhirnya apa? Tahap akhirnya adalah ketika kita sudah ditahan uji, maka Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita. Tuhan akan memberikan pahalanya kepada kehidupan kita. Tuhan akan memberikan berkatnya dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Karena itu finishing pun juga tidak boleh sembarangan. Ya, tahap akhirnya pun juga tidak boleh sembarangan, karena harus dibuat dengan bahan-bahan yang benar, supaya ketika turun hujan, kemudian datang banjir atau ada angin badai, maka atap-atapnya tidak akan sampai berterbangan atau lepas dari paku-pakunya. Tapi finishing itu harus dengan benar, dengan kokoh, dan ketika diuji maka itu akan semakin kuat. Dan ketika kita masuk ke dalam rumah itu, kita pun juga akan terlindungi, dan kita semua akan mendapatkan pertolongan, dan kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup tentram ketika kita berada di dalam rumah kita. Saudara sekalian, dasar hidup kita, Yesus Kristus sudah benar, kerangka hidup kita sudah benar dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, dengan firman Tuhan yang kita lihat setiap hari, dengan pujian yang kita naikkan setiap hari. Itu adalah merupakan sebuah kerangka-kerangka, ataupun dengan perjalanan hidup Kristen kita dimanapun kita melangkah. Kemudian tahap akhirnya itu adalah juga tahap yang tidak boleh disepelekan. Tahap akhirnya pun juga adalah tahap yang harus benar-benar diperhitungkan. Artinya tahap akhir bukan tahap selesai begitu saja. Tahap akhir itu adalah tahap yang akan terus berkelanjutan, ya, dimana nanti ada ujian, nanti ada badai, ada gelombang, dan rumah itu akan tetap kuat, tetap nyaman waktu kita berada di dalam rumah tersebut. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat IDM, itu sebabnya saya dan saudara tidak boleh lengah, tidak boleh lemah, dan tidak boleh putus asa, dan kita harus tetap kuat dalam Tuhan, menghadapi tantangan zaman, menghadapi badai dan gelombang yang mungkin ada dalam kehidupan kita semuanya. Sebab itu kita harus terus kuat di dalam Tuhan, supaya apabila kita terus kuat dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan, dan kita akan mendapatkan upah dari Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian, karena itu ketika Tuhan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita, Tuhan memberikan talentanya dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kemampuannya dalam kehidupan kita, maka saya harus dengan maksimal juga untuk melakukan itu semua. Dan kita tahu dan percaya, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan itu semua akan diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan, dan semua akan indah pada waktunya. Saudara sekalian, dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita lihat di sana, Pengkhotbah pasal 3 dikatakan di sana bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan sudah banyak merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan sudah banyak merencanakan sesuatu pekerjaannya dari awal sampai akhir dari kehidupan kita. Manusia atau kita atau Sobat IDM yang mungkin tidak bisa menyelami tentang apa pekerjaan Tuhan itu, tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mungkin melalui usaha kita, mungkin melalui pekerjaan kita, mungkin melalui kuliah kita, mungkin melalui apapun yang kita lakukan. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, dan kalau kita mau dan masuk dalam rencana pekerjaan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada kita dari Pengkhotbah 3 yang ke-11 tadi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Saudara sekalian, sadar atau tidak, Tuhan sudah sedang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam pikiran kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam hati kita. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan itu akan terjadi kita nggak tahu, tetapi itulah rencana Tuhan, itulah rancangan Tuhan. Karena itu, lewat firman Tuhan pada sore hari ini, sahabat IDM dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebab itu biarlah dasar yang benar tadi jangan sampai tergoyahkan dengan dasar-dasar yang lain, sehingga membuat saya dan saudara akan mengalami kebimbangan di dalam kehidupan kita, di mana kita kemudian akan mengalami keraguan, mengalami kebimbangan, kemudian mengalami kemerosotan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kerangkanya juga harus kuat, saudara sekalian. Dan yang ketiga, tahap akhirnya, tahap finishingnya juga harus benar. Tentu itu tidak akan berhenti sampai di situ saja, tapi kita akan terus diperhadapkan kepada berbagai macam hal, keadaan-keadaan, ujian yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, marilah kita terus masuk dan hidup dalam rencana pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah pada waktunya, bahkan kekekalan atau memberikan kekekalan dalam hati mereka. Karena itu, mari kita terus datang dengan rendah hati kepada Tuhan untuk mendapatkan lawatan dan pertolongan Tuhan. Seperti IDM yang dikasih Tuhan, mari kita terus selalu bersemangat dalam Tuhan, terus semangat dalam pekerjaan Tuhan, terus semangat dalam pekerjaan Tuhan, dan tetap kuat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati sobat IDM semua yang dikasihi Tuhan. Amin. Hai guys, sekarang di IDM ada IDM Pujasera loh. Mau tahu apa aja menunya? Ada salad roll, dimsum, ayam rujak, siomay, mie ayam, dan juga rendang daging. Enak loh. Penasaran? Cek aja ya di Instagramnya IDM. Kita tunggu pesanan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, mari kita berdoa, kita memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini kami dapat beribadah bersama dengan rekan-rekan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan bila menjadi hurupan harum buat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami rema untuk kami dapat menjalani hidup ini. Dan kami akan membuka tangan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua, saudara dimanapun saudara berada, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Semangat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan